Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang prosedur audit. Jadi soal yang pertama adalah menentukan prosedur audit dan asersinya untuk masing-masing prosedur audit untuk Apple Blossom Company. Yang pertama adalah melakukan vouching untuk menguji faktur dan dokumen sumber yang berhubungan atas utang akhir tahun. Untuk prosedur audit ini, asersinya adalah existence and occurrence dan valuation or allocation. Untuk prosedur audit yang kedua adalah melakukan uji pisah batas atau cut-off pada tanggal neraca. Asersinya adalah valuation or allocation. Yang ketiga adalah melakukan rekalkulasi atas jumlah saldo utang yang dilaporkan. Asersinya ada reg and obligation dan valuation or allocation. Prosedur audit yang keempat, melakukan footing dan cross footing terhadap aging schedule. Asersinya adalah valuation and allocation. Prosedur audit yang kelima adalah memeriksa seluruh jatuh tempo dari utang dagang. Asersinya adalah presentation disclosure. Untuk prosedur audit yang keenam, membandingkan penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk asersinya adalah completeness dan presentation and disclosure. Prosedur audit yang ketujuh adalah melakukan tracing ke seluruh voucher ke dalam buku besar utang. Asersinya adalah completeness dan reg and obligation. Yang kedelapan, mengirimkan surat konfirmasi kepada pemasok atau vendor. Asersinya adalah existence and occurrence dan reg and obligation. Prosedur audit yang kesembilan, memeriksa surat konfirmasi dan melakukan pengecekan terhadap buku besar. Asersinya adalah reg and obligation. Prosedur audit yang ke-10, mencocokkan jumlah utang usaha seluruh pemasok yang ada di buku besar utang dengan saldo di account payable control account. Asersinya adalah reg and obligation. Prosedur audit yang ke-11, memeriksa bukti pembayaran setelah tanggal neraca untuk melihat apakah ada pembayaran utang yang utangnya belum dicatat perusahaan pada tanggal neraca. Asersinya adalah reg and obligation. Prosedur audit yang ke-12, menelusuri saldo awal utang dagang pada kertas kerja. Asersinya adalah existence and occurrence. Prosedur audit yang ke-13, memeriksa faktur dan dokumen lain yang berkaitan dengan utang dagang. Asersinya ada existence and occurrence, completeness, dan reg and obligation. Prosedur audit yang ke-14, mengkonfirmasi saldo akun utang dagang kepada vendor. Asersinya ada existence and occurrence, reg and obligation, dan valuation or allocation. Prosedur audit yang ke-15, menyiapkan daftar utang dagang akhir tahun dan disesuaikan dengan buku besar. Asersinya ada completeness dan presentation and disclosure. Yang ke-16, lakukan pengujian atas akun yang bersaldo debit untuk mengantisipasi adanya kemungkinan reklasifikasi. Asersinya ada completeness dan valuation or allocation. Prosedur audit yang terakhir, yang ke-17, memastikan utang usaha yang jatuh temponya maksimal 1 tahun sejak tanggal pelaporan telah disajikan sebagai utang jangka pendek. Asersinya adalah presentation and disclosure. Sekian Pak untuk prosedur audit. Baik, coba naik ke atas dulu. Tadi saya ada aging schedule ya. Sebentar, poin nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, relasinya angka nomor 4 ini dengan pengujian saldo utang di mananya? Kalau footing dan cross footingnya iya, oke. Tapi kok terhadap aging schedule? Bisa dibantu mungkin teman-temannya yang lain, kelompoknya. Kalau Mbak Irmanya kurang ini. Gimana Mbak Irma?
Jadi kalau menurut kelompok kami ini untuk menentukan utang itu tuh jangka pendek atau jangka panjang gitu Pak. Terus utang ini tuh jatuh temponya kapan? Sudah lewat atau masih panjang gitu. Oke, kalau untuk mengetahui usia utang gitu ya, kan ada ini di akun apa di neraca itu kan utang itu kan ada sifatnya jangka pendek. Kalau secara waktu ya terbagi menjadi dua lah. Ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu pasti jangka waktunya 1 tahun, ya kan, maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang berarti dia lebih dari 1 tahun. Sederhananya kan begitu. Nggak, saya ini aja sih, istilah aging schedule ini kalau untuk piutang itu memang agak, saya nggak tahu. Baru kalau piutang itu lazim, aging schedule itu ya. Tapi kalau utang kayaknya itu nggak, kurang lazim gitu dipakai istilah aging schedule gitu loh ya. Biasanya adalah yang perlu kita lakukan pengujian itu pengelompokannya. Ya kan, utang ini apakah utang masuk kategori utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Nah, dari mana kita tahu? Saya nggak tahu tadi apakah sudah ada belum ya angka kerjanya. Yaitu kita harus menguji, kalau masalah utang ini kan biasanya, apalagi kalau utang jangka panjang, itu kan harus didukung dengan suatu dokumen yang namanya surat perjanjian. Ya kan? Kecuali kalau utang jangka pendek. Kalau utang jangka pendek sifatnya utang usaha biasa gitu ya. Kita beli barang, kan ini perusahaan dagang nih, Apple Blossom kan. Oke, dia beli barang setahun dan jangka waktu. Tapi itu pun biasanya ada kontrak kerjasamanya, apalagi kalau dia adalah main supplier ya, supplier utama. Pasti ada kontraknya. Nah, tadi di sini sudah ada belum? Saya belum melihat tadi. Pengujian, coba gimana Kalau Mbak? kelompok kami ini Pak, masuk ke langkah 5 kan memeriksa seluruh jatuh tempo dari utang dagang. Otomatis kita melihat ke dokumennya gitu Pak. Sekalian melihat jatuh temponya itu kapan. Oke. Nah, berarti bahasanya bukan memeriksa seluruh jatuh tempo. Jatuh tempo mau kita lihat dari mana? Dokumen apa? Harusnya memeriksa dokumen atau surat perjanjian kerja gitu kan, atau surat perjanjian utang dagang, atau surat perjanjian kerjasama. Nah, nanti kan biasanya di surat perjanjian itu nanti disebut tuh masalah mekanisme supply barangnya seperti apa, gitu kan? Kemudian mekanisme pembayarannya seperti apa. Nah, nanti dari situ kita tahu ini kategori utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Nah, termasuk juga utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode itu, ya, kan berubah dia statusnya kan, tidak lagi menjadi utang jangka panjang, benar nggak? Berubah dia statusnya menjadi utang jangka pendek, karena dia akan jatuh tempo di periode 2003. Misalkan gini, ada utang jangka panjang nih, apa kemarin yang jangka panjang, not payable ya, misalnya 5 tahun, terhitung dari 2002 sampai 2000 berapa? 6 misalnya. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 2006. Berakhirnya di 31 Desember 2006. Nah, yang akan jatuh tempo di 2003 pembayarannya itu berarti kan berubah dia, nggak masuk kategori jangka panjang kan. Yang masuk kategori jangka panjang adalah yang saldo sisanya kan, yaitu yang akan jatuh tempo di 2004, 5, dan 6. Nah, yang 2003 itu harusnya masuk kategori utang lancar. Nah, ini yang mestinya dilihat pembukuannya ya. Jadi bahasanya memeriksa seluruh jatuh tempo itu kurang pas, gitu. Harusnya memeriksa pembukuan terkait utang dagang, misalnya seperti itu. Beserta dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya apa? Ya surat perjanjian kerjasama kontrak supply barang, misalnya seperti itu. Lihat seperti itu. Kemudian tadi ekonominya atau transaksinya benar-benar ada atau tidak. Coba pindah ke 14.
ke langkah 14. Stop. Ini bedanya dengan langkah yang konfirmasi tadi apa? 14 Kalau ini dengan yang 8. tadi tuh kayak lebih ke bank gitu Pak. Kalau yang ini ke vendor. Oh gitu. Ini maksudnya mau pembedaan antara hutang usaha atau pinjaman gitu maksudnya gitu? Iya Pak. Sebenarnya cukup satu langkah aja, nggak perlu dibedakan seperti ini gitu ya. Karena kan gini, hutang usaha itu walaupun memang ada yang berkaitan dengan kegiatan usahanya itu dagang, kemudian ada juga yang sifatnya pinjaman. Kalau pinjaman biasanya kan jangka pendek apa jangka panjang? Jangka panjang Pak. Jangka panjang. Kalau punya pinjaman ke bank, tentunya kita harus cek itu apa, surat perjanjian kan, pinjam surat perjanjian hutangnya kan. Nah, kalau dengan bank relatif, apalagi kalau dokumennya original ya, maksudnya asli gitu, bukan yang fotokopi, nah, itu bisa kita ya cukup yakinilah ke validannya gitu ya. Karena kan kalau pinjam ke bank kan nggak main-main ya, pasti ada utang ininya kan. Ada pertama kalau kita pengen nguji apakah dia punya utang ke bank atau tidak, pertama tadi kita cek surat perjanjian utangnya. Kemudian yang kedua, kita lihat pada periode pada saat pencairan pinjaman oleh bank tersebut, cek rekening korannya aja gampang sebenarnya. Misalkan perjanjian dengan bank tanggal berapa nih? Misalkan tanggal 3 Mei 2021. Kita tinggal lihat mana sini rekening korannya. Saya mau lihat di tanggal 3 Mei 2021 ada nggak aliran uang masuk ke rekeningnya. Dengan nominal yang sama persis dengan apa yang ada tertuang di perjanjian tersebut. Kalau itu sudah ada, udah cukup kita yakini bahwa oh ya dia benar, ini berarti ada pinjaman dari ya Pak. Nggak perlu konfirmasi sebenarnya ke banknya ya. Terutama pinjaman dari bank nih, nggak perlu konfirmasi. Cukup kita lihat cetakin rekening koran, mana surat perjanjiannya. Itu satu. Yang kedua lagi kita lihat rekening korannya juga yang namanya utang ke bank. Mestinya ada cicilan nggak? Kita cek aja di rekening korannya. Sisi bagian kalau masuk kan berarti kredit ya, kalau di tabungan ya. Ini kebalik loh ya, logika bank kan beda. Kalau akuntansi kan masuk debit, keluar kredit. Kalau bank, kalau kalian perhatikan rekening koran atau buku tabungannya, kalian kalau punya, kalau masuk pasti masuk sisi kredit. Kalau keluar dari sisi debit. Nah, tinggal kita lihat pada periode tersebut, misalkan setahun nih, 2003, rekening korannya mana? Kamu pinjam ke bank mana? Misalkan bank BCA. Ya berarti rekening BCA-nya kan. Coba lihat, ada nggak aliran dana yang keluar secara periodik setiap bulan? Nominalnya sama, persis besar. Besarannya nilainya sama. Oh, berarti itu cicilannya, pembayaran cicilan. Nah, itu nanti di-compare lagi dengan surat perjanjian utangnya tadi dengan bank. Kan tersebut di situ berapa nominalnya, berapa jangka waktunya, kemudian pembayarannya, cicilannya berapa per bulan. Ini di sini belum pernah ada yang utang ke bank ya? Oh Mbak. Belum, Pak. Ya, sabarlah, nanti ada waktunya. Ini semua masih subsidi orang tua semua ya. Orang tuanya yang minjem ke bank sebenarnya. Kalau nanya ke orang tuanya gitu. Jadi kita kalau mau menguji dia keberadaan hutang dia, eksistensi atau occurrence hutang dia ke bank, cukup kita cek rekening koran dan surat perjanjian hutangnya dengan bank. Itu aja. Nggak perlu kita mengirim surat konfirmasi, itu nggak perlu. Karena kalau utang piutang dengan lembaga keuangan atau bank itu relatif pembuktiannya mudah gitu loh, nggak susah. Tinggal cek rekening koran cukup sama surat perjanjian tadi utangnya. Nah, kalau untuk yang vendor, saya sepakat kita memang harus konfirmasi yang sifatnya utang usaha terkait dengan kegiatan usaha ya. Supply barang gitu kan, bayarnya nanti ya gitu. Ntar ya bayarnya nanti kalau udah terjual sekian persen apa gitu. Nah, itu perlu kita konfirmasi. Kenapa? Karena pertama kita pengen tahu
ini vendornya pemasok barang ini benar-benar ada atau tidak. Itu dulu satu. Yang kedua, kita juga pengen tahu transaksi ekonominya atau peristiwa ekonominya benar terjadi atau tidak. Kenapa itu menjadi penting? Nanti ada hubungannya dengan pada saat kita menguji persediaan. Ya kan? Kalau utang usaha kan apalagi dagang nih, perusahaan dagang, ya namanya kegiatannya pasti cuma beli barang, packing, jual, gitu kan? Nah nanti kita, apa yang perlu kita lihat? Pertama, purchase order. Ada nggak di sini tadi purchase order? Masuk nggak? Belum, Pak. Nah, kurang berarti. Yang namanya utang usaha itu, apalagi berkaitan dengan perusahaan dagang, pasti relasinya berkaitan dengan purchase order. Purchase ordernya mana? Purchase order berkaitan dengan barang dagang ya, tentunya. Cek purchase ordernya. Kemudian tadi cek lagi apa? Cek juga adalah berita acara penerimaan barang misalnya. Untuk mengkomparasi apakah purchase order dengan pengiriman barang itu nyambung atau enggak. Karena kalau ada yang mau berbuat fraud, bisa aja dia bikin purchase order fiktif. Barangnya nggak pernah ada. Gitu. Nggak, yang diterima nggak pernah ada. Sehingga terkesan seperti ada pengeluaran uang nanti kan. Barangnya nggak pernah ada. Tuh, jadi itu penting. Kita harus cek sampai ke situ. Ya, pertama kita vendornya pastikan ada, kedua transaksi ekonomi, peristiwa ekonominya atau transaksinya benar-benar ada, bukan fiktif. Ya. Termasuk tadi kita ingin kenapa perlu sampai melihat purchase order, kita melihat penerimaan barang. Kita ingin menguji yang selain utang dagang ada apa? Kewajiban yang tidak tercatat. Bisa jadi ada dia pemesanan barang, ya purchase order 100 misalnya, barang diterima 100, belinya tuh kredit, tapi belum dicatat karena mungkin saking sibuknya atau saking banyaknya pesanan ada yang kelewat, tidak terrecord. Nah ini pentingnya gitu ya, jadi harus sampai ke situ kalau untuk menguji substansi tentang utang dagang ini, utang usaha ini. Kita bisa lihat ke buku besar pembantunya kan, siapa saja pemasok. Makanya kenapa pentingnya pertama kali kita harus mengetahui profil dari perusahaan. Itu tadi, supaya kita tahu pemasok utamanya siapa. Kalau pemasok utamanya itu udah jelas, ibaratnya kalau misalkan nanti ada muncul pemasok-pemasok baru, nah itu yang menjadi tanda kutip kecurigaan kita lah gitu ya. Ini transaksinya benar nggak sih? Kalau udah dengan pemasok utama, oke lah, kita udah bisa yakini emang benar tuh pemasok dia. Walaupun tetap aja kita harus uji juga, nggak bisa kita percaya begitu saja. Jadi auditor tuh gitu ya, capek sih sebenarnya ya. Pikirannya negatif mulu gitu kan. Pikirannya tuh selalu negatif thinking gitu ya. Saya juga dulu awal-awal sebelum jadi auditor tuh, jadi auditor gitu banget ya. Diajak berpikirnya negatif mulu gitu kan. Pantesan kalau diajak ngomong tuh pasti curigaan mulu bawaannya. Tapi setelah saya diceburin jadi auditor, oh iya juga ya, memang harus begitu ya. Gitu. Baik, terus ya tadi untuk yang antisipasi rekelas ya betul ya, bisa juga tuh ada kemungkinan klasifikasinya salah, harusnya tadi utang jangka pendek karena udah jatuh tempo di periode itu, tapi tetap masih masuk kategori jangka panjang misalnya seperti itu. Oke. Presentasi diskursurnya sudah. Ya, menelusuri saldo awal utang dagang betul. Ya. Jadi kita harus saldo awal utang
saldo awal utang dagang berapa, ya kan, ditambah dengan apa? Pembelian, ya Kak, yang pembelian secara kredit tahun itu berapa, dikurangi pembayaran atas hutang yang jatuh tempo pada periode itu berapa, nanti kan ketemu saldo akhir ya. Oke, faktur. Ya, faktur ya. Kenapa faktur? Karena namanya transaksi barang, apalagi kalau dia udah sebagai PKP ya. Kalau di kita istilahnya PKP, pengusaha kena pajak. Nah, jadi wajib menerbitkan faktur. Faktur ini berkaitan dengan pajak apa? Ada yang tahu? PPN Sudah itu. belajar kan? Betul, PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jadi setiap peralihan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib diterbitkan faktur. Nah, ini supaya bukti transaksinya barangnya benar-benar terjadi gitu. Nah, ini yang seringkali dimainin nih di kita ya di Indonesia. Hanya ada istilah faktur fiktif. Bertransaksinya sama siapa, tapi dokumennya dibikinin atas nama siapa. Ada istilah pedagang faktur. Dia nggak punya transaksi sama siapa-siapa sebenarnya. Dia cuma nerbitin faktur doang. Yang bertransaksi orang lain. Tapi nanti itu dipakai buat dia mengklaim saya lebih bayar nih ke negara. Gitu. Padahal yang bayar bukan dia. Gitu. Yang bayar pihak lain. Sehingga dia mengklaim lebih bayar, minta restitusi. Nah nanti negara yang jebol keuangan negaranya. Membayarkan kelebihan pajak kepada orang yang sebenarnya tidak berhak atas uang tersebut. Udah diajarin kan di pajak? Oke. Iya, Pak. Sip. Baik, terima kasih Mbak Erma atas presentasinya. Kita lanjut ke tadi nomor 2. Saya, Pak. Oke, Mas Ananda silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Baik, seperti perintah Bapak tadi, saya di kelompok kami kebagian untuk membahas program prosedur audit atau program audit. Nah, berbeda dengan milik Erma tadi, kelompok kami ini mengikuti format sebelumnya, Pak. Jadi masih memilih program itu lebih condong ke asersi yang mana, tidak seperti tadi kan ada banyak itu asersinya, bisa multi gitu. Nah, lalu untuk yang pertama ini ada existence or occurrence. Ini program pertama ialah telusuri saldo awal utang dagang. Nah, ini nanti teknik audit yang digunakan ialah vouching dan recalculation. Lalu kedua ada memeriksa faktur dan dokumen pendukung terkait saldo utang dagang di akhir tahun. Ini nanti tekniknya adalah vouching dan scanning. Nah, lalu yang ketiga, tentukan transaksi utang yang akan dikonfirmasi pada kreditor dan mengirimkan surat konfirmasi. Tekniknya menggunakan confirmation. Lalu keempat ada lakukan prosedur alternatif jika tak mendapat balasan konfirmasi dengan cara memeriksa daftar mutasi dari pemasok dan menguji pembayaran yang dilakukan setelah tanggal neraca. Ini nanti tekniknya menggunakan vouching karena tidak mendapat konfirmasi. Lalu selanjutnya ada completeness, yakni menelusuri transaksi sampel yang dipilih atas pencatatan pembelian dan pengeluaran terkait utang dagang hingga ke saldo di buku besar. Ini nanti tekniknya menggunakan tracing karena completeness juga. Lalu meminta daftar utang dagang di utang dagang akhir tahun dan merekonsiliasi antara utang kreditor di buku utang dengan saldo di buku besar. Nanti ini tekniknya ada inspeksi, inquiry, dan tracing. Untuk inquiry-nya itu untuk meminta daftar utang dagangnya. Lalu ada rec and obligation, ini meneliti selisih antara saldo di dalam buku utang dengan angka dalam surat konfirmasi balasan. Ini lebih ke mencari penyebab adanya perbedaan antara saldo yang dicatat perusahaan dengan saldo konfirmasi. Sebabnya apa?
Lalu untuk valuation dan or allocation, ada pertama itu melakukan uji pisah batas tanggal neraca ya, seperti biasanya itu tekniknya vouching. Lalu untuk periode tes yang dipilih itu melakukan food and cross food voucher register dan telusuri semua posting pada akun yang sesuai. Itu ada tekniknya recalculation dan footing and cross footing. Lalu untuk assersi presentation and disclosure, ada menghitung ulang saldo di dalam neraca dari transaksi di utang pada neraca. Ini termasuk juga ketepatan klasifikasi berdasarkan umur utang, berdasarkan jatuh tempo utang ya, seperti utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan perubahan-perubahannya ini menggunakan teknik recalculation, inquiry, dan tracing. Dan terakhir ke-14, pastikan kewajaran penyajian utang dagang di dalam laporan keuangan. Ini menggunakan analytical procedure dan recalculation. Baik, cukup Pak. Oke. Bentar, tadi. Terus ya boleh turun ke bawah lagi. Oke. Nah ini ya, rekonsiliasi ya, bahasanya rekonsiliasi. Jadi memang kita harus menyamakan antara saldo hutang yang ada di kita dengan catatan, kalau dari sisi vendor berarti itu piutang ya, itu hitungannya ya. Gitu. Jadi harus sama gitu. Jangan sampai kita, sama seperti yang kemarin ya, sebenarnya waktu kita konfirmasi piutang, itu kan sebenarnya dari sisi yang kita konfirmasi itu menurut secara akuntansi bagi dia adalah utang, gitu kan? Nah makanya harus direkonsiliasi, dikonfirmasi untuk tahu benar nggak sih saldo kita gitu, atau jangan-jangan lebih saji atau kurang saji. Kemudian ya uji batas tanggal neraca, oh ya tadi sama ya, cut off juga tadi di Mbak Irma juga ada. Jadi memang ini juga menjadi penting ya cut off ini, karena bisa jadi ini nanti menyebabkan apakah utang itu kurang saji. Tapi kalau utang kemungkinan besar, kira-kira kalau menurut kalian risiko terbesarnya apa? Lebih saji atau kurang saji kalau utang? Lebih saji. Kurang saji. Lebih Kurang, saji. Pak. Kurang saji, Pak. Coba yang lebih saji pendapatnya kenapa kok risikonya lebih saji? Ayo silakan. Mbak Irma ya tadi, siapa tadi? Sama Mbak Irma apa? Lebih saji, Pak. Nah, kenapa alasannya lebih saji? Soalnya kalau utangnya lebih besar, berarti kan beban bunganya lebih besar. Terus kalau beban bunganya lebih besar, nanti pajaknya kecil, Pak. Oke, kalau lebih saji berarti bunga utangnya ya langsung dikaitkan dengan profit yang dihasilkan gitu ya. Orientasinya pajak seperti itu. Oke, itu alasan lebih saji. Bentar, sebelum yang lebih saji yang lain, yang kurang saji siapa tadi? Mas Rizky ya? Kenapa kira-kira kalau kurang saji? Kurang tahu Pak. Tapi saya kepikiran kalau utang kurang saji itu terlihat lebih baik gitu Pak. Utangnya kan berkurang gitu, nggak banyak utang gitu Pak. Jadi saya pikir utang lebih sering kurang saji Pak. Oke. Yang lain gimana Mbak Putri? Kalau menurut saya Pak, kenapa dia kurang saji? Karena nanti kalau misalnya kan sebenarnya pihak luar itu kan melihat laporan keuangan. Jadi seperti yang udah pernah dibahas sebelumnya itu kan membahas financial ratio. Jadi mungkin dia melihat current ratio-nya itu berarti ini sebenarnya utangnya, kalau misalnya utangnya kurang saji, berarti kan kecil. Jadi dilihat berarti asetnya itu mampu menutupi utangnya begitu Pak. Saya melihat dari financial ratio-nya. Oke, nah, kalau Mbak Putri lebih mengkaitkan ke analisis rasio. Ya, sebenarnya gini, kalau ditanya potensi ya dua-duanya sih bisa saja gitu ya, lebih saja kurang saji. Cuman memang untuk utang cenderung kalau kira-kira kita kalau pengen bagus performa laporan keuangan kita, utangnya gede apa kecil sebenarnya? Nah, kecil kan, pastinya pengennya seperti itu. Berbalik
berbanding terbalik dengan piutang. Kalau piutang kecenderungannya pengennya lebih saji. Kenapa? Karena kalau piutangnya itu kan masuk ke current ya, current asset gitu kan, sesuatu hal yang liquid sifatnya, bisa kita cairkan gitu, realisasikan. Kalau kita butuh duit kita tagih aja gitu kan. Bayar dong utang lu, gua lagi butuh duit nih, kan bisa begitu sebenarnya. Makanya dia cenderung lebih saji supaya lihat. Nah, cenderungnya performanya kalau pengen bagus kelihatannya khusus untuk utang kewajiban itu cenderung biasanya kurang saji. Nah, kenapa saya kaitkan lagi dengan cut off ini yang menjadi penting gitu. Seringkali ada utang-utang usaha yang seharusnya itu adalah bagian dari periode tersebut, tapi tidak dicatat gitu. Pengennya dicatat di periode berikutnya. Nah, ini yang mesti kita harus jeli gitu ya, terkait tanggal uji bisa batas ini. Termasuk misalkan yang saya contohkan tadi di awal, utang jangka panjang yang jatuh tempo di periode tersebut. Itu kan harusnya bukan masuk kategori utang jangka panjang lagi, tetapi dia harus sudah masuk kategori utang jangka pendek. Berarti kan reklasnya salah, reklasifikasi, nominalnya juga. Apalagi kalau yang berkaitan gaji, misalnya kan, pembayarannya misalkan bukan di tanggal 1, kalau pembayaran di tanggal 17 misalnya, atau tanggal 20, nah apakah itu masih masuk periode itu atau gimana, atau periode berikutnya. Kan kalau nggak salah di accounting, saya nggak tahu apakah udah berubah atau masih aturannya. Kalau dulu itu, kalau di atas tanggal 15, maka itu bisa dikategorikan sebagai transaksi di periode berikutnya, kalau nggak salah. Nggak tahu udah berubah atau masih? Kalau ujian masih sama, Pak. Iya gitu, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke. Terus saya ingat betul gitu ya. Itu yang paling nempel di saya waktu saya masih kuliah di STAN. Pokoknya kalau tanggal 15 ke atas itu masuk ke periode bulan berikutnya. Gitu. Sehingga itu bisa kalau misalkan muncul kewajiban ya itu sebagai utang sudah jatuhnya. Baik. Ya, hitung ulang saldo ya harus ya. Intinya kita itu tidak boleh langsung percaya aja gitu ya sama angka atau data yang disajikan oleh si klien. Walaupun ya di fakta dunia nyatanya sih nggak begitu juga sih gitu ya. Karena kan yang bayar siapa gitu kan, gitu aja. Mau dibayar nggak nih jasa auditnya gitu. Nurut sama klien. Ya, tapi kita kan kuliah itu dunia akademis itu harus dunia ideal gitu ya. Kalau dunia nyatanya ya tetap sih sebenarnya seperti ini, cuman pasti ada berupaya untuk negosiasi. Tapi negosiasi dalam artian positif ya, bukan negatif. Baik, terima kasih Mas Ananda Rizky atas presentasinya terkait ini. Baik, kita berangkat ke berikutnya. Nur Muhammad ya. Iya, Pak. Silakan. Izin share screen, Pak. Boleh. Apakah sudah kelihatan, Pak? Masih gelap. Belum. Mungkin ada lag kali ya. Belum. Iya, banyak koneksinya, Pak. Di open videonya aja Mas Nur, kalau nggak apa-apa. Kalau misalkan Baik, Pak. Apa sudah kelihatan, Pak? sudah. Baik, saya mulai. Jadi sebelum melakukan nulis program audit, kita juga disuruh untuk menganalisis weakness dalam pengendalian internalnya. Nah, di sini sesuai di buku itu disediakan internal control questionnaire
terkait akun payable. Nah, sini kami ikhtisarkan dalam tabel ini. Yang pertama, kelemahannya nomor 1 itu pihak berwenang tidak memeriksa distribusi pelunasan atas voucher untuk pencatatan yang tepat. Kami beri kode ini dengan Q3. Kemudian yang nomor 2, kelemahan nomor 2, tidak semua pembelian produk dan jasa tercatat dalam voucher sebelum pelunasan. Maksudnya pembelian itu ada yang langsung dibayar tanpa melalui voucher. Itu diberi kode oleh kami itu G4. Kemudian yang nomor 3, buku pembantu tangan dengan saldo utang dagang diberi kode G6. Kemudian yang nomor 4, laporan bulanan pemasok tidak direkonsiliasi dengan buku pembantu utang diberi kode 7. Nomor 5, tidak seluruh faktur dari pemasok diperiksa terkait ketepatan harga, tambahan, jumlah, dan syaratnya. Diberi kode G9. Kemudian nomor 6, perusahaan tidak memastikan kejelasan proses klaim atas persediaan yang rusak. Diberi kode G10. Kemudian nomor 7, faktur laporan penerimaan persediaan dan purchase order yang tidak sesuai tidak diperiksa secara berkala. Diberi kode G11. Dan nomor 8 itu yang terakhir, cek dikirimkan oleh pihak yang menyiapkannya. Jadi bukan pihak yang menandatangani cek tersebut. Itu Q14. Kemudian kita beralih ke prosedur auditnya. Ini untuk yang existence, itu prosedur pertama, meminta dan melakukan scanning pada daftar utang usaha yang terdiri atas nama vendor, informasi voucher, dan jumlahnya. Jadi meminta daftar utang kepada klien. Itu teknik pengumpulan buktinya itu scanning. Kedua, memilih sampel transaksi jurnal pencatatan utang dan melakukan tracing ke buku besar pembantu. Itu tekniknya tracing. Kemudian yang nomor 3, meminta konfirmasi kepada vendor dengan pembelian jumlah yang signifikan selama periode berjalan. Itu konfirmasi. Kemudian nomor 4, itu bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan prosedur alternatif seperti memeriksa faktur, daftar mutasi dari pemasok, dan uji cut-off atau pembayaran setelah tanggal neraca. Kemudian untuk aset yang benar, melakukan scanning terhadap internal kontrol perusahaan terkait utang dagang seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian prosedur selanjutnya transaksi atas pencatatan jurnal utang dagang secara sampling. Dan proses itu tracing. Kemudian yang ketujuh itu melakukan tracing saldo daftar utang usaha ke buku besar utang. Itu juga tracing. 08 itu melakukan tracing atau pengujian atas akun utang dagang bersaldo debit untuk antisipasi kemungkinan adanya reklasifikasi. Kemudian 9, memilih sampel pada faktur dan melakukan tracing ke daftar voucher. Itu tracing ini mengadres kelemahan internal kontrol yang nomor yang tidak semua pembelian produk dan jasa tercatat dalam voucher sebelum pelunasan. Kemudian yang ke-10, cek fisik pada ruang penyimpanan berkas. Itu tekniknya physical observation. Kemudian nomor 11, itu meminta keterangan secara langsung kepada petugas utang. Itu tekniknya verbal inquiry atau wawancara. Dia untuk obligation, kami melakukan tracing voucher ke dalam buku besar utang. Itu tekniknya tracing. Yang kedua itu menganalisis surat konfirmasi dan melakukan vouching terhadap buku besar. Itu tekniknya vouching. Kemudian melakukan tracing pada transaksi pembelian dengan utang untuk menguji ada tidaknya return. Itu vouching juga. Kemudian selanjutnya melakukan konfirmasi dengan pihak bank untuk mengetahui kemungkinan adanya notes liabilities dan kewajiban kontingensi. Itu konfirmasi. Kemudian yang selanjutnya kami melakukan tracing bukti pembayaran setelah tanggal neraca untuk menguji ada tidaknya pembayaran utang yang belum dicatat. Itu tracing. Kemudian untuk yang valuation allocation, ini yang pertama melakukan rekalkulasi perhitungan pada faktur sesuai dengan purchase order dan membandingkan faktur tersebut dengan laporan penerimaan persediaan. Ini juga mengadres ke kelemahan internal kontrol nomor 9, 10, dan 11, yaitu terkait tidak seluruh faktur dari pemasok diperiksa terkait ketepatan harga.
Kemudian yang Q10 tadi, perusahaan tidak memastikan kejelasan proses klaim atas persediaan yang rusak. Dan terusnya itu Q11, itu faktur, laporan penilaian persediaan, dan purchase order yang tidak sesuai tidak diperiksa secara berkala. Dan itu diadres di prosedur nomor 17. Tekniknya itu pengumpulan buktinya, rekalkulasi, dan vouching. Kemudian nomor 18, kami melakukan analisis saldo daftar utang dengan mempertimbangkan termin transaksi, surat konfirmasi, voucher register, dan receiving log. Tekniknya vouching, kemudian utang. Tekniknya kemudian melakukan konsilasi buku pembantu utang dengan jurnal utang dagang dan laporan bulanan pemasok. Itu mengadres internal control yang nomor 6 dan 7. Nomor 6 yang perusahaan tidak memastikan kejelasan proses klaim. Kemudian yang 7 itu faktur penerimaan dan yang tidak sesuai itu tidak diperiksa secara berkala. Itu diadres di prosedur nomor 20. Nomor 21 itu memilih sampel atas voucher pelunasan dan melakukan vouching ke pengeluaran kas untuk memastikan ketepatan distribusi pelunasan utang-utang. Itu juga mengadres Q3 dan Q14. Tekniknya vouching. Kemudian melakukan vouching terhadap faktur dan dokumen sumber terkait utang dagang, itu tekniknya vouching. Kemudian terakhir itu ada asersi presentation and disclosure. Prosedur pertama yang dilakukan, melakukan scanning untuk menguji ketepatan klasifikasi akun piutang. Ini lebih ke saldonya. Tekniknya scanning. Kemudian scanning pada notulensi rapat direksi pemegang saham dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui komitmen yang belum diungkapkan dan juga adanya utang bersyarat. Itu teknik scanning. Kemudian yang terakhir itu melakukan scanning untuk memastikan penyajian dan penguapan utang usaha pada neraca telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini lebih ke catatan-catatannya. Itu teknik scanning. Sekian Pak dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan. Baik. Nah, ini bagus ya. Artinya ini langkah kerja yang disusun sudah dikaitkan dengan kelemahan pengendalian internal yang ditemukan melalui internal control questionnaire. Ya, memang sebagaimana kita tahu kan di langkah kerja audit itu diantaranya yang tujuannya adalah untuk mengatasi atau mendeteksi atau bahkan menemukan adanya kelemahan-kelemahan pengendalian internal ini. Coba kita bahas dulu kelemahannya ya. Ada 8 ya kalau tadi berdasarkan kelompok 6 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada kelemahannya itu ada beberapa ya. Pertama, misalkan pihak berwenang tidak memeriksa distribusi pelunasan atas voucher untuk pencatatan yang tepat. Nah, kira-kira ini risikonya apa sih? Dengan adanya kelemahan ini risikonya apa? Pihak berwenang tidak memeriksa distribusi pelunasan voucher untuk pencatatan yang tepat. Kira-kira apa? Salah catat Pak, jumlahnya mungkin salah, nggak sesuai. Betul. Pertama, pencatatan jelas salah. Bisa jadi salah akun, salah jumlah gitu ya. Jadi dia tidak memeriksa lagi. Pokoknya langsung ini aja. Terus yang kedua, tidak semua pembelian produk jasa tercatat. Berarti ada pembelian produk atau jasa yang tidak tercatat, nih gitu kan? Nomor 2 ini maksudnya ya? Iya, kemungkinan begitu. Sebelum pelunasan. Oke. Nah, yang poin nomor 2 inilah yang disebut sebagai tadi liabilities unrecorded, ya kan? Kewajiban yang tidak tercatat. Dia beli utang, kredit, tapi nggak dicatat. Kemudian yang ketiga, buku pembantu utang tidak direkonsiliasi bulanan dengan saldo utang dagang. Nah, kira-kira dampaknya apa nih?
Tidak sesuainya subsidiary ledger dengan ledgernya, Pak. Ya. Enggak akurat gitu. Kira-kira yang tidak diupdate yang mana? Yang tidak diupdate yang ledgernya kali ya, Pak, yang saldo hutang dagangnya. Ya, yang tidak diupdate adalah yang saldo hutang dagangnya. Kalau buku besar pembantunya, karena itu langsung merujuk ke individu atau badan yang bertransaksi, biasanya langsung masuk di situ. Nah, tapi saldo ledgernya, saldo hutang dagangnya itu yang tidak terupdate. Nomor 4, laporan hutang. Nah, ini kan tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya ya. Ini kita harus sampai ngecek ke persediaan. Ini kan laporan bulanan pemasok ini maksudnya kan kita harus rekon kan sebenarnya bukan dengan pembantu buku hutang dulu sebenarnya. Tapi kita rekon dulu dengan harusnya nggak tahu ya bulanan pemasok atau bulanan penerimaan barang harusnya gitu. Kalau laporan penerimaan barang itu yang harus kita rekon dengan buku pembantu hutang. Ini nomor 4 ini yang poin mana ini? Jadi kalau dampaknya apa nih? Laporan bulanan pemasok tidak direkon dengan buku pembantu hutang. Apa kira-kira? Ya, hutang yang tertera belum benar yang menjadi kewajiban perusahaan. Mungkin dengan bill si pemasok. Suaranya putus-putus. Ya ininya gini ya. Kenapa sih kita harus melakukan rekon? Oh iya, Pak. Rekon antara inilah sebenarnya laporan bulanan pemasok ini itu laporan penerimaan barang lah lebih tepatnya ya sebenarnya nih. Laporan penerimaan barang yang kita kategorikan langsung berdasarkan pemasoknya siapa. Nah, itu kita rekon dengan buku pembantu hutang. Karena kan buku pembantu hutang kan juga udah langsung merujuk ke siapa pemasoknya. Kira-kira kalau itu tidak kita rekonsiliasi, ada kemungkinan apa? Yang lain boleh jawab deh, yang lain. Nggak harus Mas Nur Ahmad yang jawab, yang lain. Kira-kira kalau kita tidak melakukan rekonsiliasi antara laporan bulanan pemasok atau laporan penerimaan barang dari pemasok dengan buku pembantu hutang, kira-kira apa dampaknya? Atau risikonya deh. Izin Pak, mungkin Ya. jumlah utangnya itu berbeda gitu Pak, ada selisih gitu. Itu satu, jelas. Temuan yang lain yang bisa kita dapatkan dari itu dampaknya ya. Jadi ada ini. Kira-kira temuan lainnya apa lagi yang bisa kita dapati? Bisa nggak gini, ada barang, tapi kita terima barang, cuman belum tercatat ya di buku pembantu hutang. Sangat mungkin kan? Atau dibalik, ada pencatatan penambahan hutang di buku pembantu hutang, tapi barangnya nggak pernah kita terima. Nah, dari situ kita bisa deteksi barangkali dalam tanda kutip gitu ya. Ini ada fraud nih. Kok main tambah aja utangnya, barangnya nggak ada pernah tercatat di penerimaan laporan. Nah, gitu. Kalau yang tadi, kalau sebaliknya, kalau yang ada laporan penerimaan barangnya tapi nggak tercatat di buku pembantu hutang itu masih aman. Itu cuma ini kurang catat aja. Ya dicatat kurang saji lah istilahnya ya, ditambahin aja. Tetapi kalau kita menemukan fakta sebaliknya, ada penambahan hutang di buku pembantu hutang tapi laporan penerimaan barangnya nggak ada, nah itu baru tuh
kayak curiga ada kemungkinan fraud di situ. Kemungkinan ya. Ya aneh gitu kan, masa barang nggak ada terus utangnya nambah gitu kan? Utang dari mana ini gitu? Bisa jadi dia mengupgrade utangnya. Terus manfaatnya apa Pak? Ya nggak tahu, macam-macam motifnya gitu ya. Tadi ada Pak Irma bilang buat bunga utang misalnya seperti itu. Nanti menggerogoti profit atau ada hal yang lain gitu ya. Untuk menyembunyikan, kan di buku Arens ya, di halaman awal tuh pasti selalu ada cerita case kan? Ya Kak? Kalau kalian baca, nah ada tuh kalau nggak salah terkait utang ini juga gitu. Dia mengkreasi suatu transaksi pembelian fiktif atau apa kalau nggak salah. Ya. Atau pelunasan fiktif kalau nggak salah. Pelunasan fiktif kalau nggak salah. Atau sebaliknya tadi ya, buku pembantu utangnya turun misalkan. Kita rekonsiliasi dengan kas misalnya kan, dengan kas ya pembayaran ya. Ada apa enggak nih? Saya nggak tahu, tadi belum ada ya kayaknya. Pembayaran untuk ke vendor A misalnya. Ada enggak sih? Ternyata di buku pembantu utangnya udah dikurangi nih utangnya gitu kan. Tapi nggak ada tuh aliran uang keluar untuk vendor A. Nah, itu juga harus kita ini ya. Ini yang mungkin sisi kurangnya adalah saya belum menangkap nih di sini ya. Rekonsiliasi antara buku pembantu utang dengan buku kas. Kas keluar maksudnya ya. Kas keluar. Barangkali ada pelunasan. Oke, kemudian tidak seluruh faktur dari masuk diperiksa. Secara ketepatan harga tambahan. Nah, ini juga nih bisa menyebabkan kurang saji atau lebih saji nih ya. Perusahaan tidak memastikan kejelasan proses klaim. Nah, ini juga nih. Kalau ada persediaan rusak, biasanya kan diretur ya. Harusnya kan utangnya juga berkurang. Tadi beli barang 1.000, terus misalkan beli barang 10, harga persatuannya 100, berarti kan 1.000. Ternyata ada yang rusak 2, kita kembalikan. Harusnya catatan di hutang kita kan bukan 1.000 lagi, tapi 800. Nah, ini perlu nih kita cek memang ada retur atau tidak, gitu kan? Ada, oke. Coba kita lihat catatannya seperti apa. Catatan returnya apakah ini sudah dicatat atau belum? Kemudian sudah mengurangi transaksi utangnya belum, misalnya seperti itu. Kemudian faktur laporan musia purchase ya, tadi ya sudah ya. Baik, boleh geser ke kiri, Mas Nur. Saya pengen kita lihat langkah kerja yang nomor 5 coba. Mas Nur Muhammad. Oke, nomor 5 Iya. coba. Ya, nomor 5 ini kan dia melakukan scanning dan evaluasi terhadap internal kontrol perusahaan terkait hutang dagang. Saya pengen nanya nih, apakah langkah ini sudah tepat atau belum? Scanning ya. Tepat dalam artian bagaimana ya Pak? Sekarang scanning itu definisinya apa? Kalau sebelum saya itu scanning kita melakukan pemahaman atas dokumen-dokumen klien gitu Pak. Oke, pemahaman atas dokumen klien ya. Nah, pertanyaan sederhananya adalah apakah internal kontrol itu cukup kita lihat berbasiskan dokumen saja? Tidak juga sih Pak, bisa lihat langsung praktek di lapangan itu bagaimana Pak? Nah, itu maksud saya. Kita harus melihat langsung praktek di lapangan. Caranya bagaimana? Apa kira-kira teknik yang kita pakai? Bisa observasi, mungkin bisa juga kita lakukan ulang seperti re-performance gitu Pak. Lebih tepat sebenarnya observasi. Ya. Observasi atau inspeksi sebenarnya. Jadi bahasa scanning itu sebenarnya kurang tepat kalau langsung, apalagi bahasanya ini, evaluasi terhadap internal control. Kita nggak bisa mengevaluasi internal control itu hanya berbasiskan dokumen semata, nggak bisa.
kita harus melihat praktek yang berjalan itu seperti apa. Nah, teknik audit yang tepat untuk itu adalah kita harus melakukan inspeksi atau observasi. Bedanya di mana sih inspeksi dan observasi? Ya, bedanya kalau observasi kita duduk ya, ngamatin, dan orang yang kita amatin dia tahu bahwa sedang diamati. Itu observasi. Kalau inspeksi itu sebenarnya kita juga mau ngamati, tetapi kita dadakan aja sifatnya gitu. Apakah observasi kita memberitahukan? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman biasanya relatif kalau observasi dengan inspeksi durasi waktunya lebih lama observasi. Ya. Kalau inspeksi itu sifat langsung on the spot. Misalkan saya pengen lihat gimana sih pencatatan bukunya, misalkan seperti itu. Kalau observasi dia duduk ngamatin. Oh, ini ada faktur. Dicatatnya bagaimana? Oleh siapa? Kalau pelunasan gimana? Pencatatnya gimana gitu kan? Seperti itu. Jadi kurang tepat sih sebenarnya tadi scanning ya. Kalau melakukan scanning itu lebih tepatnya kita mempelajari dokumen awal sebenarnya. Kita scanning, kita pelajari. Tapi kalau udah ngomongnya internal control, apalagi ada bahasa evaluasi, itu nggak bisa scanning. Ya. Paling tidak harus observasi atau performance yang Mas Nur Muhammad tadi bilang. Jadi kita ada istilahnya lagi itu adalah walkthrough. Jadi kayak kita melakukan hal yang semisal serupa gitu ya, tapi kita gitu, sehingga nanti kita tahu celahnya itu di sini, kelemahannya itu ada di sini, titik yang ini. Seperti itu. Gitu ya, Mas Nur Muhammad ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, tadi yang menarik juga ini ya, yang nomor 10. Ada cek fisik. Nih, ini juga menarik nih. Kira-kira tujuannya tadi apa nih cek fisik? Cek fisik itu mungkin untuk menguji kelengkapan dari dokumen-dokumen pendukungnya, Pak. Semisal dokumennya nanti ada yang hilang, berarti ya asersi dari completeness ini juga nggak terpenuhi nanti, Pak. Sebenarnya gini, kalau hanya tujuannya itu, kita ngapain ngecekin ruang penyimpanan berkas? Udah pernah ke ruangan penyimpanan berkas belum? Oh. Udah kebayang nggak? Masuk ke suatu ruangan, di mana di ruangan itu ada rak-rak, isinya kardus-kardus gitu ya, yang ada tulisan arsip. Nah, di dalam kardus itu ada entah berapa banyak arsip gitu. Kalau untuk menguji utang, kelengkapan dokumen utang, nggak perlu sampai ke situ. Ya, cukup gini aja. Logika nalar pada umumnya aja ya. Ketika kita misalkan membeli suatu barang, apa aja sih dokumen yang biasanya ada muncul pada saat kita membeli suatu barang itu? Apa aja coba? Kalau kita belinya ngutang, ya pertama pasti ada surat perjanjian utangnya, gitu kan? Kedua apalagi namanya beli apa? Harusnya ada apa muncul? Faktur bukan, Pak? Faktur atau apa lagi? Kwitansi. Kwitansi lah. Mau kita kalau beli coba ke Indomaret atau kemana, ya kan? Ada nggak struk pembelian atau bahasa struk pembelian? Ada nggak? Ada kan? Ya udah itu. Tuh struk pembelian, terus kwitansi. Kalau ada pembayarannya ya. Kalau misalkan ya kredit, berarti invoice. Ya invoice. Invoice itu semacam kayak apa? Tagihan lah ya, faktur lah bahasa kita tadi faktur. Ada nggak dokumen itu? Nah, kalau ada untuk mendukung transaksi itu ya sudah cukup. Nggak perlu kita sampai cek fisik pada ruang penyimpanan berkas. Ya, kalau ini cek fisik ruangan penyimpanan berkas itu kalau kita pengen menguji sistem keamanan penyimpanan berkas di kantor di Upload Blossom.
Kalau nggak sampai ke situ tujuan kita ya nggak usah. Kan kita pengen cuma tahu nih apakah transaksi utang ini sudah didukung oleh dokumen yang lengkap. Ya lazimnya kalau pembelian kan dari pembelian kan utang ini biasa munculkan ya. Pembelian barang kan kalau utang usaha ya. Atau kalau pinjaman bank misalnya tadi pinjaman utang jangka panjang, apa dokumen pendukungnya ya? Surat perjanjian pinjam meminjam, terus rekening koran, kan gitu aja. Yang membuktikan adanya arus uang masuk sebagai pinjaman dan arus uang keluar sebagai pembayaran cicilan kalau bank misalnya. Kalau transaksi pembelian barang itu aja, transaksi pembeliannya mana gitu. Fakturnya, invoice-nya. Nah, itu udah cukup ya. Jadi sebenarnya langkah kerja yang ke-10 ini nggak perlu ya. Selamat ya. Iya, baik, Pak. Physical observation itu ya lazimnya digunakan adalah ketika kita pengen menguji pembelian suatu barang. Ini akan sangat terpakai ketika kita mengaudit persediaan. Nah, kalau bicara audit persediaan, ini hukumnya wajib kita melakukan physical observasi. Misalkan kita pengen langsung kan, pasti kan tadi di gudang penerimaan barang kan ada catatan, barang masuk sekian, barang keluar sekian, saldo sekian, gitu kan. Nah kita cek tuh saldonya, bener nggak? Mana barangnya itu? Hitung, misalnya. Ada berapa kardus? Satu kardus isinya berapa? Tinggal kali sekian-sekian. Gitu. Itu wajib hukumnya. Kalau physical observation. Atau perusahaan itu membeli suatu barang berupa aset tetap. Ya, peralatan, mesin, apapun lah. Nah, itu harus kita cek fisiknya. Benar nggak nih belinya nih? Jangan-jangan cuma bohong-bohongan doang gitu. Beli kursi berapa? 20. Oke, di mana kursinya? Di ruangan sebelah. Kita ke ruangan sebelah, kita cek. Dulu saya cerita sedikit ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu. Saya ke Tanjung Balai Karimun tuh, di daerah Kepulauan Riau sana, meriksa bea cukai. Nah, bea cukai itu kan di sana paling sering penindakan terkait penyelundupan tuh di daerah sana ya. Itu saya pernah masuk ke gudangnya itu, gudang penimbunan pabean namanya ya. Saya sampai tingginya tuh saya setinggi gunung gitu. Saya mikirnya gimana ngauditnya ya gitu kan. Banyak banget gitu. Barangnya macam-macam, ada yang rotan, ada yang boneka-boneka, barang-barang seluruh ya namanya barang selundupan ya. Ada yang mainan, ada yang baju macam-macam. Tapi ya kalau persediaan harus dicek. Udah gitu gudang panas lagi kan? Mana ada gudang pakai AC? Ngapain masa ngasih di gudang kan? Ngasih mah buat manusia gitu ya, sama server ya. Kalau barang-barang kayak gitu kan nggak perlu AC. Ya kecuali ada bentuk perlakuan itu kali. Jadi langkah 10 mungkin nggak terlalu penting ya. Kita perlukan untuk kegiatan pengujian akun utang. Oke. Ini mohon maaf ya kalau ada backsound ya. Soalnya ini di ruang keluarga. Jadi agak rame. Oke. Sepertinya cukup. Terima kasih Mas Nur Muhammad ya atas presentasinya. Baik Pak, sama-sama Pak. Berikutnya, oke kita lanjut. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus katanya. Iraya. Baik Pak, izin Silakan. rekan kelompok saya untuk share screen ya Pak. Silakan. Silakan Rizky. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini terkait working paper G1 sampai G4. Mungkin supaya kita bisa mengikuti alur kertas kerja auditnya dengan baik, kita bisa masuk ke konfirmasi terlebih dahulu yang G3 dan G4. Nah, di sini dari soal udah ada terkait saldo
utang per vendor yang disiapkan oleh klien atau Apple Blossom. Nah, lalu konfirmasi yang dilakukan ini konfirmasi negatif. Kenapa? Karena respon yang dilakukan itu hanya ketika saldo tersebut berbeda antara pihak ketiga, yaitu vendor, dengan Apple Blossom klien kita. Nah, yang pertama ini ada konfirmasi dari FruitSend tanggal 2 Januari 2004. Di sini dia mengkonfirmasi bahwa saldo di FruitSend ini sebesar 44.500. Saldo dia itu saldonya itu sebesar 11.080 untuk FruitSend. Lalu yang konfirmasi kedua bisa ke bawah. Nah, untuk yang kedua ini ada Fruit Juicy. Nah, Fruit Juicy ini mengkonfirmasi bahwa saldo piutang atau saldo utangnya Apple Blossom di Fruit Juicy ini sebesar 124.600. Sedangkan menurut Apple Blossom itu sebesar 109.120. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa masuk ke G2. Nah, kalau G2 ini kita melihat adanya transaksi-transaksi liabilities yang belum dicatat oleh Apple Blossom. Nah, itu bisa dilihat di Exhibit 8, di sebelah bisa digeser. Nah, Exhibit 8 ini ada voucher register dan receiving log Desember dan Januari. Nah, untuk voucher register ini di sini ada voucher per Januari 2004 yang mungkin langsung masuk yang pertama, voucher nomor 1 itu menandakan bulan Januari. Yang ini register ke atas. Nah, yaitu yang Central Power and Light Co. Itu voucher nomor 1 itu menandakan bulan Januari, dan strip 1 itu menandakan transaksi pertama di bulan Januari. Itu penjelasannya ada electricity untuk tanggal 15 November sampai 22 Desember sebesar 1.100. Nah, maka kami mengusulkan jurnal koreksi di sebelah kanan. Karena itu untuk di sebelah kiri, maaf. Nah, karena itu utangnya itu untuk electricity di bulan November dan Desember, maka masuk ke periode neraca dan harus sudah diakui utang atas electricity itu. Maka adjustment-nya adalah utilities expense di debit sebesar 1.100 pada account payable Central Power di kredit sebesar 1.100. Lalu untuk yang kedua, voucher nomor 1 strip 2, voucher register. Nah, itu ada truck repairs. Nah, itu transaksinya ini di bulan Januari, maka tidak masuk ke periode, tidak usah dikoreksi. Lalu yang ke 1 strip 3, yang Fruit Juicy Perfume itu, penjelasannya ada receive nomor 1 strip 01. Nah, kita bisa lihat di receiving log yang bulan Januari. Nah, receiving log bulan Januari ini untuk, sebelumnya, karena ini adalah siklus pembelian, maka penting kita untuk mengetahui metode pengiriman apa yang dianut atau digunakan oleh vendor dan klien. Nah, untuk di sini ada tulisan termnya itu FOBC yang menandakan bahwa utang dapat diakui ketika sudah sampai di gudang C. C itu maksudnya Chicago, yaitu gudangnya Apple Blossom. Maka di
bisa kita simpulkan FOBC ini adalah FOB destination. Untuk fruit juice menggunakan FOB destination. Lalu untuk FOB hop ini utang dapat diakui ketika barang telah keluar dari hop. Hop itu adalah gudangnya si fruit stand. Nah, maka FOB-nya yang dianut fruit stand ini adalah FOB shipping point. Lalu untuk tadi yang voucher nomor 1 strip 3 itu kan diterima oleh Apple Blossom itu tanggal 2 Januari 2004. Maka dia tidak, dan karena FOB-nya ini adalah destination, maka dia pencatatan tidak mencatat terkait transaksi penerimaan dari fruit juice ini. Lalu untuk yang 1 strip 4 dan 1 strip 5 ini sama seperti 1 strip 2, transaksi ini dilakukan di bulan Januari. Lalu untuk 1 strip 6, yang fruit juicy ini dia ada receive di bulan receiver nomor voucher 12 di mana bisa kita lihat di receiving log bulan Desember itu yang terakhir yang ketiga receiver nomor 12 itu FOB kan tadi fruit juice itu FOB-nya destination dan diterima itu di 31 Maret 2012. Salah. Maaf. 31 Desember di 2003, maka harusnya sudah dicatat oleh Apple Blossom dan masuk ke periode neraca. Maka kami mengusulkan jurnal koreksi untuk voucher 1 strip 6, yaitu COGS pada account payable sebesar 15.480. Ya. Lalu lanjut ke 1 strip 7, yaitu A to Z, itu ada penjelasan terkait servis di bulan Desember. Nah, karena itu adalah bulan Desember, maka masuk ke periode dan harus dicatat jurnal koreksinya. Bisa dilihat, ini ada miscellaneous expense pada account payable sebesar 230. Lalu untuk yang ke 1 strip 8, nah ini itu berkaitan dengan voucher nomor 1 strip 9, di mana pembelian dari fruit stand, yaitu receiver 1 strip 02. Nah, di sini kan dia voucher 1 strip 2, di sini ada dia membeli dan diterima di 5 Januari 2004. Nah, tapi karena fruit stand ini menggunakan FOB shipping point, maka kita melihat dari date ship-nya. Date ship-nya itu adalah 29 Desember 2003, maka harus sudah dicatat. Nah, karena FOB shipping point, maka Apple Blossom juga harus membayar biaya angkutnya atau freight-nya itu. Nah, freight-nya itu bukan bayar ke fruit stand, tapi kita bayarnya ke flash freight yang voucher 1 strip 8 sebesar 400. Maka jurnalnya untuk yang 1 strip 8 itu ada inventory pada account payable sebesar 400 dan untuk 1 strip 9 koreksinya inventory pada account payable fruit stand sebesar 3.440. Nah, total angka unrecorded liabilities yang berdasarkan koreksi kami ajukan itu sebesar 50.650. Mungkin segitu, Pak. Ya, bisa dipahamin ya, yang lain ya. Oke, baik, Pak. Bisa nggak? Jadi ini menggambarkan ada suatu tabel, suatu transaksi, tabel ya semacam catatan gitu ya. Pembayaran ya? Di bulan 2024 kan? Iya Pak, pembayaran di 2004 Pak. Ya, pembayaran di Januari 2004. Nah, ini yang istilahnya tuh
Kalau zaman dulu tuh apa ya? Apa istilahnya namanya? Setelah tanggal neraca tuh? Cut off. Bukan. Extraordinary, bukan. Satu lagi, lupa ya. Pokoknya ada istilahnya itu. Jadi ada Subsequent tanggal... payment. Apa? Subsequent. Subsequent event. Ya, betul. Subsequent event. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tapi tidak terlalu jauh dari tanggal neraca, masih periode bulan Januari semua kan ini? Atau ada yang sebentar. Ada yang bulan Juni juga ya? Oh, Januari semua kan ini ya? Januari semua, oke. Iya. Kan ya, bulan Januari semua. Jadi ada pembayaran yang terjadi, pembayaran tersebut atau transaksi tersebut masih berkaitan dengan transaksi yang periode sebelumnya. Nah, contoh tadi sudah misalkan ini ya, pembayaran listrik tadi ya, jasa servis ini untuk periode tanggal berapa nih, 15 November sampai 22 Desember gitu kan. Artinya si pihak Apple Blossom sudah menerima manfaatnya kan, tapi belum bayar, ya kan, baru dibayar di periode 2 Januari 2004. Nah, ini harusnya memang betul tadi dilakukan koreksi. Nah, ini harusnya muncul sebagai utang gitu ya. Utang di periode 2003. Kemudian tadi juga ada barang yang sudah diterima tadi yang receiver 12 itu kapan nerimanya? Ya, Desember ya? Iya, Pak. Desember, maka ya harus sudah dicatat gitu ya. Tapi dia FOB destination, sehingga ya ongkos angkutnya harga berapa ini? Harga sebesar 15.80 ini mungkin sudah ditanggung semua lah oleh si penjual. Gitu. Oke. Masuk juga tadi, sehingga tadi muncul itu ya jurnal koreksinya. Langsung ke COGS saja ya munculnya ya. Nggak persediaan dulu ya. Ini kita asumsikan apa? Perpetual apa periodik? Kalau menurut saya Pak, alasannya bukan begitu Pak. Namun izin menambahkan ya Pak. Boleh, silakan. Ini di apa ya namanya? Kertas kerja inventory ya. Itu si auditor telah mengecek persediaan Pak, dan persediaan untuk yang receiver 1212 ini ternyata udah diketahui sebelumnya. Jadi dia udah udah disesuaikan Pak, dan menurut kebijakan akuntansi Apple Blossom, kalau misal pas pengecekan fisik ternyata ada perbedaan, mereka nyatetnya itu COGS-nya gitu Pak. COGS-nya yang ditambah. Makanya karena yang 1212 ini udah dicatat, maka yang di sini bukan sebagai inventory tapi sebagai COGS Pak. Oh gitu. Artinya gini, secara fisik barang persediaan dia udah masuk gitu ya? Iya Pak. Tetapi secara harga pokok penjualan belum? Belum. Oke, gitu ya maksudnya kan? Iya Pak. Oh iya, oke. Tadi soalnya nggak sampai ke slide yang paling kanan tadi kan, jadi nggak kelihatan, nggak terinformasi tadi kan, bahwa secara persediaan berdasarkan cek fisik ya pastinya ini kan. Cek fisik nggak itu? Iya, cek fisik yang di sini. Cek fisik Pak. Ya, berdasarkan cek fisik artinya barangnya sudah ada gitu ya, barangnya sudah tercatat lah intinya, aman gitu barangnya. Tapi secara harga pokok karena dia belum tercatat sebagai utangnya, maka dilakukan penyesuaian dengan memunculkan akun harga pokok penjualan atau COGS ini. Ya, makasih Mas Rizky ya atas koreksi dan tambahannya. Saya senang tuh kalau ada yang seperti ini ya, artinya gini, dosen itu tidak selalu benar 100% gitu ya. Kalau ada salah, kekeliruan, diluruskan aja gitu. Ya.
Jangan langsung telan mentah-mentah juga. Bisa aja dosennya bohong kan. Kalian nggak tahu kan. Oke, lanjut tadi yang seterusnya ya. Udah oke tadi. Nah, ini juga yang termasuk, nah ini perbedaan tadi ya, COGS dengan yang nomor 18 dan 19. Kalau 1819, dia FOB, kalau ini memang belum masuk ya di catatan persediaannya ya? Iya Pak, belum diketahui Pak. Belum ya, memang belum tercatat ya, secara fisiknya juga enggak kan? Iya Pak, secara fisik pun belum Pak. Belum, oke, berarti masuk ke, diakui dulu sebagai persediaan gitu. Kenapa ini tadi kalau 16 masuk ke COGS bisa jadi kemungkinan barang yang sudah dijual di periode 2003 termasuk barang ini gitu. Bisa dipahami nggak dibedakan dengan 18 dan 19? Coba kita lihat yang 1819, coba lihat ke kanan deh, ke kanan. Dia receiver-nya kapan? Receipt penerimaannya kapan? Oh, tuh kita lihat. Receiving date-nya kan tanggal 5 Januari ya? Iya, Iya Pak. Pak. Berarti memang secara fisik barangnya belum diterima. Tetapi karena transaksinya sudah FOB apa? Shipping point ya, shipping point. Kalau FOB shipping point kan akan diakui sebagai transaksi ketika barang itu sudah dikirim kan gitu ya. Terlepas barangnya belum sampai, kita harus sudah akui sebagai transaksi kan? Iya Pak. Iya, beda dengan destination. Kalau destination baru akan kita akui ketika barang itu benar-benar nyampe ke gudang kita. Nah, karena ini shipping point, meskipun penerimaan barangnya terjadi di periode Januari 2004, tetapi karena shipping point, maka dia langsung diakui dicatat sebagai transaksi persediaan. Ya, persediaan pada utang. Nah, nanti tinggal inventorinya nih, laporan inventorinya yang akan harus di 2004, tapi tentunya ya, di 2003 sudah tidak ada pengaruh lagi, tapi di 2004 itu nanti akan bertambah saldo inventorinya. Oke, sampai sini masih ada yang bingung atau ada yang bertanya? Izin stop share ya Pak. Oke, makasih Mas. Apa tadi? Jadi lupa. Siapa yang mau presentasi barusan? Kok jadi lupa sih saya. Oh, maaf Pak, saya Pak Firaya Permata. Mbak Firaya, harus ke suara laki. Jadi bingung kan saya. Rasanya tadi perempuan deh. Firaya kok jadi laki gitu. Disorientasi. Baik, makasih Mbak Firaya atas presentasinya. Kita lanjut ya. Berikutnya Cantika ya? Iya Pak. Oke, Saya mulai silakan. share screen ya Pak. Boleh. Oke. Udah kelihatan teman-teman? Udah. Oke. Jadi saya sekarang jelasin yang kertas kerja G1. Karena tadi dari Firaya, kelompok sebelumnya sudah sangat bagus ya, komprehensif, jelas, ditambah konfirmasi dari Pak Nersi. Jadi sekarang saya singkat aja. Untuk semua penjelasan tadi atas dokumen-dokumen bukti dan pochin tracing apa semua, itu kami terjemahkan ke dalam kertas kerja G1 dengan keterangan yang ini. Kami buatkan tabel yang supaya mudah dibaca dari vendor Atuza Janitorial hingga Dr. Edward Abel. Jadi tadi ini penjelasan ini dan tabel yang sebelumnya Firaya itu sama kok, substansinya sama. Cuma kami buat dengan lebih ringkas.
Lalu ini G1 itu saldo per vendor. Saldo per vendor yang telah kita audit ya, kita carikan buktinya. Misal dari A2Z janitorial itu kami lakukan vouching ke vendor invoice-nya dan dokumen-dokumen pendukung termasuk karena dia adalah salah satu, karena di kertas kerja saldo dari perusahaan ada pelunasan setelah tanggal audit, itu kami cek ke cash disbursement. Ya, cash disbursement journal itu ada di halaman 114 kalau teman-teman mau sekalian cek juga, dan benar semuanya telah dilunasi, semuanya kecuali vendor yang ini ya, itu benar sudah dilunasi, tapi tidak mempengaruhi substansinya ke periode tahun 2003. Yang fruit juice perfume juga sudah, karena sudah dikonfirmasi dan seperti ini saldonya. Ya, begitu teman-teman. Ya, atas unrecorded liability tadi kan kita ada AJ-nya, lalu kita ke sini. Oke. Ya. Sepertinya sudah, Pak. Sepertinya sudah. Ini AJ singkatnya seperti ini ya. Atas jurnal yang di buku sebelah tadi seperti ini jurnalnya. Jadi balance per audit tahun 2003 adalah 186.200. Sekian. Terima kasih. Jadi ini terbuktikan tadi dugaan kita ya. Kalau namanya terkait utang, perusahaan itu akan cenderung kurang saji supaya performanya bagus kan. Tapi setelah kita audit ketemu ternyata dia betul kan, dugaan kita kurang saji, ya kan? Di neracanya dia 135, setelah kita audit ternyata kurang gitu ya. Kurangnya berapa nih? Kalau kira-kira 40 ribu sekianan ya. Cukup banyak itu, cukup signifikan gitu loh kurang sajinya. Nah kalau kemarin misalkan kita menetapkan tingkat materialitasnya berapa kemarin, 20.000 misalnya. Ini udah material ini, kurang sajinya gitu. Ya, kurang material, sangat material. Kalau begini bisa jadi nanti opininya bukan disclaimer ya. Bisa tadi turun derajatnya, cuman nanti tinggal kita nilai adalah dampaknya, pervasif atau tidak gitu. Maksudnya terhadap akun-akun lain itu kayak mana sih? Kira-kira kalau akun utang ini, dia dampaknya ke akun apa aja sih? Ya, akun persediaan ya. Akun apa lagi? Akun kas. Harga pokok ya. Iya. Harga pokok penjualan. Nah, semakin banyak dampaknya ke akun-akun yang lain, maka berarti dinyatakan semakin pervasif. Maka kalau dia semakin pervasif, derajat opini atas laporan keuangan yang akan diberikan ya semakin turun gitu kan. Tapi kalau tingkat pervasifnya nggak begitu, dampaknya nggak begitu banyak, hanya ke satu akun atau dua akun gitu, dan tidak terlalu signifikan, masih bisa ditolerir, ya berarti bisa wajar dengan pengecualian. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Singkat saja gitu ya. Iya, memberikan nilai tambah saja dari presentasi yang sebelumnya. Oke, terakhir silakan Anissa ya. Ya, Pak. Iya, sekarang Mbak Anissa. Izin harus ya, Pak. Boleh. Nah, yang terakhir saya mau menjelaskan tentang list schedule-nya atau schedule G. Nah, setelah tadi udah dijelasin sama Virai sama Cantika, saya mau nambahin Pak yang kenapa tadi pakai COGS. Ternyata tadi udah dijelasin belum ya? Ternyata ada note di sini Pak. Kalau misalnya auditor itu ngecek fisiknya dia cuma sampel kan Pak. Nah ternyata dia juga ada catatan inventory menurut
klien sama menurut auditornya. Nah, menurut auditornya kan dia kan cuma ada sampel, jadi dia cuma ngambil 30 sampel kalau nggak salah. Nah, terus di notes-nya ini ada dia laporan penerimaan 12-12 yang 5-12-12 tadi yang di sininya itu tentang flu juice yang 150 cases face cream-nya itu si auditor bilang kalau misalnya 150 cases of face cream-nya itu udah diterima dari flu juice yang sudah termasuk dalam inventory di atas gitu. Soalnya di sininya itu menurut auditor face cream-nya tuh 430,5 cases. Sama yang di shipping dock tuh sepengetahuan saya kayak masih gudang penerimaan gitu Pak, belum di storeroom-nya gitu. Ada 110. Nah, menurut si kliennya dia itu 540,5 gitu. Jadi inventory si face cream-nya yang dari flu juice tadi udah diterima gitu. Makanya kan inventory-nya udah kecatat gitu. Yang belum dicatat adalah akun payable-nya. Berarti langsung ke CLGS pada akun payable gitu. Nah, buat kesimpulan aja, langsung ke list schedule-nya. Jadi sesuai sama schedule G1 tadi, per kliennya itu 135.550. Nah, penyesuaiannya tuh ada totalnya ada 50.650. Jadi total account payable per audit yang sudah diaudit oleh auditor per tanggal 31 Desember 2003 ada 186.200 gitu Pak. Setelah dilakukan compliance test sama substantif ke voucher register dan lain-lain gitu dulu. Oke. Ya, nah tadi betul. Nah ini nilai tambahnya juga ya. Ada note-nya rupanya gitu, udah ada keterangannya ya. Jadi memang ketika kita melakukan audit itu informasi sekecil apapun kita harus perhatikan gitu ya. Tidak bisa kita abaikan. Apalagi kalau misalkan ternyata informasi tersebut cukup signifikan. Jadi intinya sama ya sebelum-sebelumnya. Jadi kurang saji atas nilai akun utangnya sebesar berapa? 50 ya, 50.650 gitu kan dari laporan yang pertama kali disajikan oleh Apple Blossom. Sehingga per audit di 2003 ini 186.200. Nah, ini kalau kita perhatikan saldo dibanding dengan tahun periode sebelumnya ada penurunan ya. 223, 161 ke 186.200. Nah, nanti ini akan berpengaruh pada saat kita melakukan audit kas ya. Audit kas untuk menguji pembayarannya nih, pembayaran artinya kan ada hutang-hutang yang dilunasi ya. Ya kan? Karena hutangnya kan menurun nih saldonya. Nah, berarti ini nanti akan menjadi informasi tambahan ketika kita melakukan audit kas. Karena kalau bicara audit kas tuh luas banget gitu. Ya kita lihat piutang iya, ya kita lihat utang iya gitu kan. Yang namanya kas, semuanya muaranya dari situ kan. Kalau keluar masuknya uang pasti masuk di situ. Oke. Sampai sini ada yang makasih Mbak Anissa ya atas silakan. Baik, sampai sini ada yang masih bingung atau belum paham? Artinya kita sudah berapa siklus ya? Baru siklus piutang, utang, kemudian yang sebelumnya lagi kalau kita mundur lagi analisis rasio laporan keuangan, analisis perubahan gitu kan. Nah, pelan-pelan nih kita mulai masuk ke pelaksanaan sebenarnya ya. Walaupun masih ada unsur perencanaannya ketika kita menyusun program audit program. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup
Cukup jelas. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya maaf, Pak, saya nggak bisa hidupin kameranya, soalnya jaringannya lagi kurang stabil. Ya, apa-apa Mbak Afsa. Jadi saya ada baca yang ini Pak, di investment sekuritas. Coba saya izin share screen ya Pak. Boleh, silakan. Mohon maaf Pak, apa terdengar suara saya? Terputus toh. Terdengar, terdengar. Halo? Iya Pak, Ya. lagi loading Pak. Oke. Atau ada yang boleh tolong share? Saya agak lama Pak. Yang mana Mel? Halaman 109 kayak 9. 169 kalau yang di buku. Kalau yang halaman itunya aku kurang ingat. Nah yang ini, udah. Oke. Bisa diusarin nggak? Ica ya yang share screen. Iya, Beb. Yang di turun ke bawah aja sih Cak, langsung turun ke bawah. Nah itu. Nah di sini kan ada informasi tuh Pak. The Omega Data System Securities have been purchased for Apple Blossom Holding Company. The certificate are being held by this office pending payment by Apple Blossom. Ini termasuk nggak Pak dalam utang? Kalau kita terjemahkan gimana nih kira-kira? Jadi Apple Blossom ini dia beli saham. Dia kan beli saham ya. Beli ya. saham perusahaan siapa namanya? Di Omega Data System. Omega Data System. Oke. Dia belinya di tanggal berapa? Ada sebut dia nggak? Belinya tanggal 29, Pak. Mana? 29 Desember 2003 ya? Iya. Ya. Blossom sertifikat dipegang oleh perusahaan si broker. Oh, masih dipegang oleh broker menunggu pembayaran dari Apple Blossom. Ya. Oke. Nah, sekarang konsep gini. Ini berbeda dengan barang tadi ya. Kalau barang kan FOB shipping point, FOB ini gitu ya. Sebentar. Apple Blossom company we are providing listing of transaction. Ya. Ini masuk dalam unrecorded liabilities atau enggak, Pak? Nah, ini karena ini kan berbeda ya. Kalau bukti bahwa suatu transaksi itu kalau barang sih oke lah ya, komitmen. Tapi kalau ini kan masih apa ya? Sertifikatnya masih di ini ya, ditahan ya, karena belum bayar ya oleh Blossom-nya ya. Seharusnya kalau memang sudah ada komitmen dari Apple Blossom, maka ini masuk sebagai unrecorded liabilities. Cuman nggak tahu saya, ada informasi lagi nggak bahwa memang Apple Blossom kalau di atasnya deh, di atas coba di atas. Kalau yang ini tuh udah ini sih Pak, ini tuh udah surat konfirmasi dari brokernya gitu. Oke, berarti sudah ada komitmen. Iya. Artinya kan si Apple Blossom sudah nyuruh si brokernya, tolong saya mau beli sahamnya punya siapa tapi Omega Data System, harganya sekian nih. Oke, saya baik ya. Oke, deal. Artinya udah komit, udah deal. Mestinya ini sudah bisa dikategorikan sebagai kewajiban ya, utang ya. Coba deh, saya biar memastikan definisi kewajiban apa. Ayo. Ketika kita sudah berkomitmen akan membayar di masa depan, bukan Pak? Sama dengan piutang kan ya? Oke. Berarti harusnya ini bisa masuk sebagai unrecorded liabilities. Tapi dia kelompoknya bukan conveyable loh ini.
Berarti itu masuk kemana ya Pak? Kalau misalnya dia masuk ke dalam unrecorded liability. Soalnya kalau di akunnya juga nggak ada Pak. Ya, masuknya harusnya di lab di apa ya? Other current. Investment pada other. Ya, kalau debitnya dia investment yang jelas ya. Investment apa ya, long securities. Terus bentar, wajibannya akunnya. Oh ya, akunnya masuk utang, tetap utang, betul. Masih masuk utang dia. Kreditnya tetap utang. Account payable juga. Gitu. Cuma saya agak miss di debitnya aja sih tadi. Ya, berarti ini masuknya ke account payable, Pak. Masuk. Masuk. Berarti ini masuk ke dalam yang schedule yang barusan kita buat atau terpisah, Pak? Nah, cuman gini. Kita kan belum tahu nih, belum nggak ada informasi lagi apakah kepemilikan dia beli saham ini tujuannya untuk apa dulu? Apakah tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kalau dia jangka pendek ya berarti dia masuk kategori sebagai account payable yang apa? Jangka pendek, yang current ya. Nah, kalau dia misalkan enggak, saya mau beli ini untuk sebentar, biasanya kalau beli saham nggak mungkin ya langsung ini ya. Biasanya langsung masuk account payable. Nggak masuk kategori jangka panjang atau jangka pendek sih, karena kan biasanya kita beli ini kan bukan ngutang ya, kita beli saham cuma bayarnya aja yang belum kan. Ya berarti masuk utang aja nih. Nah terus pertanyaannya tadi, masuk atau enggak Pak ke dalam schedule yang barusan kita buat? Schedule yang tadi? Iya. Harusnya masuk dong. Berarti itu kan ini masih periode di 2003 kan. Kemudian ini kan jawaban dari brokernya. Iya. Nah, berarti menunjukkan si Apple Blossom-nya itu sudah komit kan. Artinya si broker dia udah bilang sama si Omega Data System enggak sih, ini di pasar modal ya sifatnya ya. Jadi si brokernya langsung bahwa si Apple Blossom ini udah mau beli nih, gitu kan, udah komitmen kan antara broker dengan Apple Blossom-nya. Bahwa Apple Blossom akan beli berapa share sih, 500 lembar saham gitu kan. Harga per sahamnya $75, jumlahnya $37.500 kan gitu kan. Plus komisi 100, jadi sehingga total bayarnya adalah 37.600. Itu harusnya masuk. Gitu. Nanti ini ngaruh ke akun di sisi aset itu ada investasi ya, investment. Investment. Nah, seperti itu. Ya, ini kan ada jawabannya ini nih. We have execute kan for account of Apple Blossom kan. Berarti kan dia sudah terjadi kan? Sudah. Nah, berarti ini harusnya diakui karena sudah terjadi transaksinya, cuman belum bayar aja. Sama seperti tadi yang listrik tadi. Listrik tadi kan ibaratnya manfaatnya sudah dia terima kan. Tapi dia bayarnya di bulan Januari ya, Januari 2004 ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini kan belum ada informasi pembayarannya. Cuman kan ini beda ya dengan listrik, kemanfaatannya kan securities itu ya kayak apa? Aset ya, investasi kan? Iya. Nah, ini nanti akan ngaruh pada saat kita melakukan audit atas siklus investasi informasi ini. Masuk harusnya? Masuk, Mbak Afsan? Oh iya, baik Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama. Nah, ini informasi ini sepertinya belum ter-record ya sama teman-teman yang lain tadi ya? Belum, Pak. Belum ya. Kelompok saya juga belum sih Pak, karena saya nggak yakin itu masuk atau enggak. Harusnya masuk dong. Ya, harusnya masuk. Jadi kan dia ibaratnya gini, dari broker ini, kalau kita baca di sini, dia itu sudah, intinya dia sudah melakukan transaksi lah, dia udah melakukan pembelian. Ini kan saham-saham yang dibeli nih, atas nama dan untuk Apple Blossom, ya kan? Yang dilakukan oleh broker ini. Ya kan? Nah, cuma khusus untuk yang
dari Omega Data System, Upper Blossom belum bayar kan gitu ceritanya kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, khusus untuk yang Omega Data System doang yang belum bayar. Kalau yang lain kan udah bayar. Sehingga karena dia belum bayar ini, maka ya ini harusnya masuk sebagai bagian dari saldo hutang Upper Blossom 2003. Gitu. Yang belum dibayar ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. juga, Nisa. Siap, Meli. Oke, sepertinya saya mohon maaf karena waktunya sudah 9.24 dan saya harus mempersiapkan diri gitu ya buat kegiatan siang ini. Jadi mungkin pertemuan kita saya akhirin dulu ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang masih kurang jelas, silakan melalui lewat WA untuk ditanyakan. Gitu. Tapi nanti saya mohon maaf juga kalau menjawabnya tidak langsung. Setelah kegiatan baru saya bisa jawab. Baik, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf harus lebih awal. Seharusnya mahasiswa biasanya hore gitu ya. Tidak masalah, Pak. Saya kan juga pernah jadi mahasiswa, tahu lah gitu kan kelakuan mahasiswa kayak apa sih gitu. Dari zaman ke zaman sama aja sih gitu aja gitu kan. Pokoknya paling senang kalau kosong gitu kan, bisa keluyuran kemana gitu. Kalau zaman offline ya, kalau online gini mah tidur aja. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Saya akhiri dari sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.